tiada yang lain ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Engkaulah bagianku, Engkaulah bagianku selamanya, selamanya. Oh, oh, ya ralabasan ralamaralamasih. Haleluya. Ya ralabasan ralamaralamo. Hanya kau bagian kami, tiada yang lain, tiada yang lain. Engkaulah kekuatan kami. Oh,
dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, seperti lagu itu dinyanyikan, Engkau adalah Allah selama-lamanya. Krisis ini tidak akan selama-lamanya. Krisis ada waktunya, ada mulainya dan ada berhentinya. Tapi selama-lamanya Engkaulah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih, pada kesempatan ini saya ingin membacakan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, ini 3 ayat tapi sangat kaya sekali, sangat kaya. Pertama, tentunya penulis kitab Mazmur ini, dia mengatakan bahwa dia menghadapi masalah. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bagi seorang yang bersiarah pada zaman-zaman itu, saudara, melewati gunung-gunung adalah melewati jalan yang sangat berbahaya. Karena seringkali perampok, pencuri itu bersembunyi di balik gunung. Mereka siap untuk mencegat satu rombongan yang melalui jalan itu. Dan sulitnya bagi yang rombongan itu sulit untuk melihat musuh atau penjahat yang ada di balik gunung itu. Tapi penjahat mudah untuk melihat satu rombongan yang jalan dengan membawa semua harta bendanya. Dan pemazmur mengatakan dalam perjalanan hidupnya ini, dalam perjalanan ini, dia melihat ke gunung-gunung sampai dia mengatakan, dari mana akan datang pertolonganku? Kalau aku dirampok, kalau aku dijarah, siapa yang bisa menolong aku? Sedangkan aku ini sendirian. Pernahkah saudara merasakan demikian? Pernahkah saudara merasa bahwa aku dalam perjalanan hidupku itu, siapa yang akan menolong aku? Sedangkan masalah itu bertubi-tubi, masalah itu siap untuk menghancurkan aku. Aku tidak tahu, aku begini aja hidupnya susah, apalagi di hari-hari mendatang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku. Dan apakah saudara pernah merasa demikian? Tentunya pemazmur juga pernah merasakan demikian, saudara. Tetapi untung ada ayat yang kedua, saudara. Di tengah kegalauannya, ketidakpastiannya, was-wasnya, kekhawatirannya, akhirnya itu dia bangkit dalam imannya. Dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Wow, keren, saudara.
Ya, pertolonganmu adalah dari Tuhan. Tetapi yang menjadi luar biasa, dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang dilihat gunung-gunung masalah. Tetapi dia akhirnya imannya bisa melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada gunung-gunung itu. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa artinya sih gunung? Kalau dibandingkan cakrawala, langit dan bumi ini dan segala isinya alam semesta ini, apa artinya gunung? Tidak ada artinya. Dan itu membawa satu kekuatan dalam diri pemazmur ini. Dan dengan kepastian dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan dia ciptakan langit dan bumi. Allahku bukan Allah yang kecil, Allahku Allah yang hebat, yang jauh lebih besar daripada masalah yang aku hadapi. Nah, hanya dengan demikian, hanya dengan melihat Allah yang luar biasa ini, akhirnya kita bisa mengusir semua kegalauan dan ketakutan, rasa was-was yang ada dalam hati kita. Dan pemazmur mengatakan ayat yang ketiga, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Apa yang spesial dari ayat ini, saudara? Diawali dengan ayat pertama adalah pergumulan pribadinya. Ayat yang kedua, dia mendapat pencerahan tentang Tuhan, pewahyuan tentang Tuhan bahwa Allah itu luar biasa, saudara. Tapi ayat yang ketiga ini, dia katakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah dan penjagamu tidak terlelap. Jadi sebetulnya yang luar biasa itu, perhatikan kata, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak katakan lagi, dia tidak membiarkan kakiku goyah. Karena dia sudah yakin kakinya tidak akan goyah. Nah, orang yang sudah yakin tentang Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya, dia itu adalah orang yang bisa menghibur orang lain. Dan ayat yang ketiga itu berbalik. Dibandingkan ayat yang pertama, orientasinya kepada masalah pribadinya. Ayat yang ketiga akhirnya dia sanggup menghibur orang lain. Dan dia katakan, kamu juga jangan khawatir karena Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Luar biasa enggak, saudara? Mungkin kita berada dalam keadaan seperti ini, saudara. Mungkin saudara juga mempunyai masalah dan saudara merasa hopeless dan tidak tahu dari mana datangnya pertolongan itu. Tetapi masuklah ke dalam ayat yang kedua. Yakinkan diri saudara bahwa pertolonganmu itu dari Tuhan. Jangan mengandalkan orang lain, tapi pertolonganmu katakan dengan kata-kata iman pada saat ini juga. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang kecil, dia yang menciptakan langit dan bumi. Masalahku mungkin ada gunung-gunung masalah, bergunung-gunung. Tapi apa sih gunung-gunung itu kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, alam semesta ini? Allah itu jauh lebih besar. Dan biarlah itu yang mengusir semua kekhawatiran dan ketakutan. Dan biarlah yang ketiga, jangan sampai di situ. Hiburkan orang lain. Katakan kepada orang lain, kepada anak-anakmu, kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Seperti Tuhan tidak membiarkan kakiku goyah. Dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Masalah tidak selama-lamanya, tapi Allah selama-lamanya. God bless you. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat dimanapun mereka berada saat ini, dalam kondisi apapun mereka Tuhan Yesus. Mungkin ada pertanyaan dalam mereka Tuhan, dari mana datang pertolonganku kalau aku sudah mengalami krisis demi krisis seperti ini. Malah pada saat ini Tuhan, biarlah yakinkan mereka bahwa pertolongan kita semua adalah dari Tuhan. Bahkan Tuhan bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan menolong kita, sehingga akhirnya kita bisa menguatkan orang lain dan mengatakan penjaga-Mu tidak akan terlelap. Terima kasih Tuhan menerangkan firman-Mu, dan sementara kami bersekutu dengan Engkau, kuatkan jemaat dimanapun mereka berada, dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.